saudaraku, satu hal yang harus kita mengerti. Selama kita masih hidup di dunia ini, persoalan itu tetap ada, masalah itu akan tetap ada. Tetapi ketika kita mau bersandar kepada Tuhan, ketika kita mau berharap kepada Tuhan, lewat persoalan hidup itu, kita melihat rancangan Tuhan yang indah. Haleluya. Bila ada persoalan, janganlah putus asa. Bila datang pencobaan, pandanglah pada Tuhan. Semua yang kita alami, Tuhan tahu dan mengerti. Dalam badai pencobaan, ada rancangan yang indah. Lewat persoalan hidup, kita mengerti apa yang Tuhan ajarkan. Lewat persoalan hidup, kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Lewat persoalan hidup, kita melihat rencana Tuhan yang indah. Sebab semua rancangannya mendatangkan kebaikan. Lewat persoalan hidup, kita mengerti apa yang Tuhan ajarkan. Lewat persoalan hidup, kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Lewat persoalan hidup, kita melihat rencana Tuhan yang indah. Sebab semua rancangannya mendatangkan kebaikan. Sebab semua rancangannya mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Yang mulia Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kembali kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan lawatan Tuhan atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami mau menantikan firman-Mu. Berbicara bagi kami ya Bapa di sorga. Sampaikanlah isi hati-Mu, Allah Roh Kudus yang akan mengurapi kami, memberikan kepada kami hikmat pengertian, supaya apa yang kami dengar kami boleh mengerti. Lalu ketika kami mengerti, di sepanjang hari hidup kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Ya Bapa yang Maha Kudus, hamba-Mu ini hanyalah alat,
Hamba terbatas ya Tuhan. Hamba mohon belas kasihan-Mu, menyampaikan isi hati-Mu, dan di dalam pengurapan kuasa Roh Kudus, biarlah hamba dapat berbicara menyampaikan kebenaran ini seperti yang Bapa kehendaki. Dan setiap kebenaran yang terucap dari mulut hamba, biarlah kebenaran itu yang memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Matius pasal yang ke-6, kita akan membaca ayatnya yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, seharusnya kita sadar bahwa fokus penyembahan kita, pengabdian kita itu seharusnya hanya satu. Saya ulang sekali lagi, sebagai orang percaya seharusnya kita sadar bahwa fokus penyembahan kita atau pengabdian kita itu seharusnya hanya satu, yaitu Allah Bapa di sorga yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu harus menjadi pokok penyembahan kita satu-satunya, dan hanya kepada Dia sajalah kita mengabdi atau kita berbakti. Saudaraku, mengerti akan kebenaran ini, seharusnya kita berani untuk memeriksa diri kita masing-masing. Jangan-jangan selama ini di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ada tuan yang lain, ya, ada tuan yang lain yang kita sembah, atau yang selama ini kepadanya kita mengabdi atau kita berbakti. Nah, saudara, tuan yang lain yang dimaksudkan di sini adalah Mammon, seperti yang firman Tuhan katakan. Itulah sebabnya kita harus mengerti bahwa memiliki ilah yang lain atau tuan yang lain atau dewa yang lain itu tidak semata-mata hanya di dalam bentuk atau wujud sebagai suatu pribadi yang hidup. Karena Mammon yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan ini berbicara tentang harta, kekayaan, kemewahan, dan segala sesuatu yang kita pandang itu bisa memberi kenyamanan hidup bagi kita, itu bisa memberi kebahagiaan bagi kita, itu bisa memberi rasa aman di dalam kehidupan kita, atau itu bisa membuat kita menjadi orang yang terhormat, yang terpandang. Saudara, kita harus menyadari akan hal ini. Kalau kita merasa nyaman, merasa bahagia, merasa terhormat, merasa terpandang, atau merasa aman dengan segala sesuatu yang kita miliki, itu artinya selama ini ternyata ada tuan yang lain, ada ilah yang lain atau dewa yang lain yang kita sembah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudaraku, kita harus menyadari akan hal ini, ya. Jadi ilah lain itu atau dewa yang lain, tuan yang lain di dalam kehidupan kita, yang firman Tuhan gambarkan itu dengan kata Mammon, kita harus mengerti bahwa segala sesuatu yang kita nikmati di dalam kehidupan ini melebihi kita menikmati Tuhan di dalam hadiratnya. Itu artinya kita sedang menyembah kepada Allah lain. Perhatikan itu, saudaraku, atau menyembah kepada ilah lain. Jadi di sini kita harus benar-benar mengerti bahwa di dalam seluruh gerak kehidupan kita tidak boleh ada sesuatu yang kita nikmati
melebihi kita menikmati Tuhan. Perhatikan itu saudaraku. Sebab hal itulah yang selama ini sering terjadi di dalam kehidupan kita. Kita lebih menikmati apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang kita anggap itu menjadi kesukaan hati kita. Itu bisa memberikan kesenangan hidup bagi kita atau menghadirkan kebahagiaan hidup tersendiri di dalam kehidupan kita. Saudaraku, kalau itu terjadi di dalam kehidupan kita, maka seperti yang firman Tuhan katakan, kita tidak setia kepada Tuhan, atau dengan kata lain, kita tidak mengindahkan Tuhan. Perhatikan itu saudaraku. Karena dengan cara hidup yang demikian, itu berarti kita telah menjadikan harta atau apapun yang kita miliki sebagai tuan yang lain, sebagai majikan yang lain di dalam kehidupan kita. Kita harus sadar akan hal ini. Satu hal yang harus kita sadar adalah apapun di luar daripada Allah yang selama ini kita jadikan sebagai sandaran kebahagiaan hidup kita. Kita merasa aman karena kita memiliki itu, merasa terhormat, terpandang, merasa hidup ini menjadi lengkap, ya. Dan itu semua kita anggap bahwa bisa memberikan kebahagiaan bagi kehidupan kita. Maka kita harus sadar mulai saat ini, itu semua adalah ilah lain, dewa yang lain, majikan yang lain, yang kita sembah, yang kita hargai, melebihi pengabdian kita kepada Allah Bapa di sorga. Saudaraku, inilah kesalahan terbesar di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yang selama ini kita menganggap hal seperti itu wajar. Tetapi sesungguhnya dengan cara hidup yang demikian, kita melukai hati Bapa di sorga. Perhatikan itu, saudara dengar ini. Ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita harus menjadikan Allah Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah selama ini harus dijadikan sebagai satu-satunya harta kehidupan kita yang sangat berharga, yang sangat bernilai, lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Dan itu artinya tidak ada sesuatu yang lain yang dapat memberikan kebahagiaan hidup kepada kita selain Allah Bapa di sorga saja. Kita harus menjadikan Bapa di sorga sebagai satu-satunya kesukaan hidup kita, kesenangan hidup kita, kebahagiaan hidup kita, dan tidak ada yang lain, saudaraku. Jadi kalau sekarang ini kita berada di dalam Kristus, dan setiap saat kita bisa membangun persekutuan dengan Allah Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus berani berkata, Kristus cukup bagiku. Supaya pada akhirnya kita bisa memiliki prinsip hidup, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara perhatikan itu. Jadi mulai saat ini seharusnya kita tidak boleh lagi merasa ada sesuatu yang kurang di dalam kehidupan kita karena kita belum memiliki kendaraan pribadi, kita belum memiliki rumah pribadi, atau kita belum memiliki fasilitas hidup yang lain seperti yang orang lain nikmati. Saudara, seharusnya kita tidak boleh lagi merasa kurang lengkap hidup ini hanya karena semua itu, ya. Karena apapun yang ada di dunia ini, harta, kekayaan, kelimpahan, kemewahan, segala kesenangan hidup dunia, segala kekayaan dunia ini, semuanya itu hanya sementara. Itu tidak bernilai, saudaraku. Tetapi kalau kita memiliki Tuhan, kita menjadikan Tuhan segala-galanya di dalam kehidupan kita, maka itu harus menjadi satu-satunya kehormatan hidup kita, melebihi apapun. Dan percayalah saudaraku, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sesulit apapun hidup yang kita jalani, tetapi ketika kita menjadikan Tuhan itu satu-satunya kebahagiaan hidup kita, satu-satunya kesenangan hidup kita, satu-satunya kesukaan hati kita, saudaraku. Dan setiap saat kita mau menjadikan Allah Bapa di sorga di dalam Kristus menjadi segala-galanya bagi kehidupan kita, maka percayalah,
Dia Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Saudara, prinsip hidup seperti ini akan membuat kita tidak pernah merasa kekurangan, tidak akan pernah membuat kita menjadi takut untuk menghadapi hidup ini. Apapun yang kita hadapi, kita tahu kita tidak berjalan sendiri, tetapi Dia Allah yang setia berjalan bersama-sama dengan kita untuk melewati setiap persoalan, tantangan, dan masalah hidup yang kita alami atau yang kita hadapi. Sebab pada akhirnya kita memiliki prinsip hidup yang sederhana di dalam kehidupan kita, di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Bagi kita, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Perhatikan itu saudaraku. Ini prinsip hidup yang luar biasa. Kalaupun ada persoalan, ada masalah, ada tantangan hidup, atau ada pencobaan-pencobaan yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita juga tetap ingat kepada janji Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13, firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Perhatikan, saya ulang sekali lagi, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Perhatikan ini, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, seharusnya kita kuat ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan seperti ini. Seharusnya hati kita tidak lagi tergiur untuk menikmati dunia ini ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Karena apa? Karena kita tahu dunia dengan segala kesenangannya itu bukan segala-galanya. Tetapi ketika kita menjadikan Tuhan segala-galanya di dalam kehidupan kita, maka Dia pelihara kita bukan saja di dunia ini, tetapi sampai berada di balik kematian, Dia akan tetap menyatakan kasih-Nya kepada kita, dan Dia akan mengenal kita sebagai anak-anak-Nya yang setia kepadanya, yang hidup takut akan Dia, yang hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Perhatikan itu saudaraku. Jadi ketika kita berkata kita percaya kepada Allah di dalam Kristus, kita harus berani menjadikan Dia satu-satunya Tuhan, satu-satunya pokok penyembahan kita, satu-satunya pokok pengabdian kita, dan tidak ada yang lain. Karena percuma kita berkata kita percaya kepada Allah di dalam Kristus, tetapi hati kita masih terikat dengan segala sesuatu yang ingin kita nikmati. Hati kita masih terbelenggu dengan apa yang kita miliki. Itu semua menjadi percuma. Percaya kita menjadi percaya yang salah. Ya saudaraku, percaya yang demikian, apa bedanya kita dengan setan-setan? Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, Yakobus pasal yang kedua ayat 19, firman Tuhan katakan begini, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Pertanyaannya sekarang saudaraku, selama ini kita berkata kita percaya kepada Allah di dalam Kristus, tetapi apakah dari cara hidup kita menunjukkan bahwa kita benar-benar gentar di hadapan Allah? Sebab orang yang benar-benar percaya kepada Allah, ia akan menunjukkan percayanya kepada Allah itu dengan tindakan, dengan perbuatan yang benar-benar menunjukkan percayanya kepada Allah. Perhatikan itu. Artinya hidup benar-benar takut akan Allah, memiliki kegentaran yang luar biasa di hadapan Allah. Jadi kalau kita berkata kita percaya kepada Allah, kita beriman kepada Allah di dalam Kristus, tetapi percayanya kita itu tidak ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan kita, maka sesungguhnya percaya kita itu percaya yang salah. Ya saudaraku,
Kalau kita mau melihat lagi di dalam Yakobus pasal yang kedua ini, lalu kita membaca ayat 21, dikatakan begini, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi ketika kita berkata kita orang percaya, tetapi kita tidak menunjukkan percaya kita dengan perbuatan yang benar di hadapan Tuhan, artinya kita tidak benar-benar hidup takut akan Tuhan, tidak hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga di dalam sepanjang hari-hari hidup kita, maka sesungguhnya kita tidak percaya kepada Allah. Dan itu bisa terbukti dengan cara hidup kita. Karena selama ini kita masih ingin menikmati kesenangan-kesenangan hidup dunia ini. Kita baru merasa bahagia, kita merasa jiwa kita dipuaskan dengan fasilitas-fasilitas hidup yang kita miliki atau yang kita sediakan untuk dinikmati. Nah saudaraku, dengan cara hidup yang demikian, sekali lagi saya ingatkan, kalau kita masih memiliki cara hidup yang demikian sebagai orang percaya, maka kita sedang menduakan Tuhan, kita sedang melukai hati Tuhan, kita sedang tidak menghargai Tuhan, bahkan tidak menghormati Tuhan. Jadi ketika mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, kita harus benar-benar sadar dan memiliki satu prinsip hidup yang baru. Tuhan saja segala-galanya bagi kehidupan kita. Tidak ada yang lain yang dapat memuaskan hati kita, membahagiakan kita, menyukakan dan menyenangkan kehidupan kita selain Tuhan saja di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita supaya di sepanjang hari-hari hidup kita mau menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang berharga, harta kekayaan yang bernilai tinggi di dalam kehidupan kita saat ini sampai nanti kita menutup mata. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Maafkan kami kalau selama ini cara hidup kami salah. Karena jujur selama ini seringkali kami masih ingin menikmati hidup dunia ini. Kami masih ingin dipuaskan oleh segala sesuatu yang kami miliki. Ampunilah kami ya Bapa di sorga. Saat ini kami mau berubah. Tidak ada yang lain yang lebih berharga di dalam kehidupan kami. Karena kami mau menjadikan Engkau satu-satunya milik kami yang paling berharga, harta kekayaan kami yang paling bernilai tinggi sejak kami masih hidup di dunia ini sampai waktu-Mu tiba bagi kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.